Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita hari ini bertemu kembali dalam perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan 1. Dan kita masih bicara terkait partnership, dan ini adalah topiknya pembubaran partnership. Ya, slide-nya udah mulai kelihatan belum? Sudah, Pak. Nah, oke ya. Pembubaran partnership. Nah, pembubaran partnership itu penting sekali kita bahas karena pembubaran partnership itu termasuk ke dalam siklus hidupnya suatu perusahaan persekutuan, gitu ya. Dan ini adalah sebuah akhir dari partnership, ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait pembubaran persekutuan. Ya, yang pertama, ya, ketika sebuah persekutuan itu bubar, yang pertama harus dilakukan adalah menyelesaikan langkah-langkah sebagai berikut. Ya, jadi yang pertama, kita harus atau partnership harus merubah semua harta yang dimilikinya itu ke dalam bentuk aset cash, ya. Jadi sudah tidak ada lagi gedung, sudah tidak ada lagi kendaraan, sudah tidak ada lagi peralatan, sudah tidak ada lagi perlengkapan. Semua aset non-cash harus dikonversi menjadi atau ke dalam bentuk cash. Artinya harus dijual semua. Ya, aset yang dimiliki oleh partnership harus dijual semua dan harus dikonversi ke dalam bentuk cash. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada gain atau keuntungan, ya, dan ada loss atau kerugian dari hasil konversi aset non cash kepada aset cash, ya, maka harus dialokasikan kepada masing-masing partner. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan ketika menjual tanah, nilai bukunya 10.000 US dollar berarti, ya. Nah, ketika dijual, ketika dikonversi menjadi bentuk cash, berarti dijual si tanah itu, ya, nilainya berubah, yang tadinya 10.000 US dollar jadi 15.000 US dollar. Berarti ada gain di situ 5.000 US dollar. Nah, 5.000 US dollar itu harus didistribusikan kepada partner, ya, kepada masing-masing sekutu, ya, berdasarkan metode atau based on income sharing ratio, itu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, partnership harus melunasi semua utang kepada para kreditur, ya, harus dilunasi semua, ya. Yang keempat, kalau masih ada sisa uang cash setelah partnership itu membayar semua utangnya, maka sisa cashnya itu harus didistribusikan kepada masing-masing partner menggunakan metode saldo akhir modal setiap sekutu atau partner. Ya, di sini ditulis distribusi gain on loss menggunakan income sharing ratio. Maksud distribusi gain and loss itu dari mana? Ya, dari hasil penjualan aset non cash. Ya, kalau ada lebih, ya, atau ada keuntungan, maka harus didistribusikan kepada para sekutu dengan menggunakan income sharing ratio. Begitupun kalau ada loss atau kerugian, ya, harus didistribusikan kepada masing-masing sekutu, berarti akan mengurangi
modal sekutu gitu ya. Distribusi defisiensi ya, jika ada maka menggunakan income sharing ratio. Defisiensi itu apa? Defisiensi itu artinya kerugian. Misalkan aset non cash-nya itu taruhlah nilai bukunya 10.000 US dollar gitu ya. Pas dijual ternyata hanya laku 5.000 US dollar. Nah, berarti yang kerugian 5.000 itu harus ditanggung oleh masing-masing sekutu dengan metode income sharing ratio. Gitu ya. Dengan metode income sharing ratio. Nah, kalau masih ada uang sisa setelah membayar semua utangnya, maka sisa cash-nya itu harus didistribusikan kepada para partner. Tapi jangan menggunakan income sharing ratio pembagiannya. Harus menggunakan saldo akhir modal. Tuh ya. Nah, itu konsepnya. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Sampai konsep dulu. Ini nggak ada yang aktifin kamera. Kalau nggak ada yang aktifin kamera, saya tuh nggak tahu saya masih aktif apa enggak nih. Aktifkan semua kameranya ya. Kalau nggak ngaktifin kamera, saya nggak anggap hadir. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalkan ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi ada persekutuan, ya, yang sekutunya itu terdiri dari si Farley, Green, dan si Hall. Nah, si partnership ini berencana untuk melikuidasi partnershipnya pada tanggal 9 April, gitu ya, setelah memang dirasa tidak lagi bisa bertahan dalam bisnisnya, gitu ya. Dan pencatatan pada 9 April tadi ya, pada 9 April itu ininya apa? Laporan posisi keuangannya seperti ini. Ya. Cash-nya dia punya 11.000, artinya aset cash-nya. Aset cash-nya 11.000. Non cash asetnya ya atau harta dalam berupa aset selain cash gitu ya, 64.000. Liability-nya 9.000. Modal dari bertiga itu berarti 66.000 gitu ya. Si Parley punya modal 22.000, si Green punya modal 22.000, si Hall punya modal 22.000. Jadi balance-nya 75.000. Ya. Nah, Parley, Green, dan Hall itu share income and loss in ratio-nya berbanding 5, 3, dan 2. Ya. Jadi sepakat dalam partnership agreement-nya, diatur bahwa partnership tersebut income sharing rasionya 5 berbanding 3 berbanding 2. Itu income sharing rasionya. Artinya 50% untuk Parley, 30% untuk Green, dan 20% untuk si Hall. Artinya kalau ada gain, berarti perhitungannya kan tadi based on income sharing ratio. Maka based on income sharing rasionya 50 berbanding 30 berbanding 20%. Gitu ya artinya income sharing ratio itu. Ya. Nah, ini kita harus fokus ke ini aja, perbandingan ini 50 30 20.
ya, 50 untuk si Parley, 30 untuk si Green, dan 20% untuk si Hall. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah ketika mau bubar persekutuannya untuk laporan posisi keuangannya seperti ini. Nah, tadi ya, income sharing rasionya 50 berbanding 30 berbanding 20%. Diasumsikan si Parley, si Green, dan si Hall itu menjual atau sell all non-cash aset, jadi semua aset non-cashnya itu dijual, dan laku 72.000 US dollar. Berarti ada gain di sini sebesar 8.000. Ya, ada gain sebesar 8.000. Nah, yang 8.000 ini maksudnya, yang 8.000 ini harus didistribusikan kepada semua partner dengan menggunakan based on income sharing ratio. Ya, tadinya kan asetnya 64.000. Nah, aset non cash itu nilai bukunya 64.000. Ternyata laku dijual 72.000. Ya, berarti 72.000 itu lebih. Berarti untung nih 8.000, ya. Untung 8.000. Nah, yang untung 8.000 itu harus didistribusikan kepada masing-masing partner dengan menggunakan metode based on sharing income ratio, gitu ya. Nah, didistribusikan 50% kali 8.000. Nah, gennya kan 8.000. Maka untuk si Parley 4.000, untuk si Green 2.400 karena 30% kali 8.000 ya, 2.400. Terus si Hall 20% kali 8.000 adalah 1.600. Nah, yang 4.000 itu, yang 2.400 itu, dan yang 1.600 itu menjadi penambah modal dari masing-masing sekutu. Jadi si Parley nambah modalnya 4.000, si Green nambah modalnya 2.400, dan si Hall nambah modalnya 1.600. Ya, yang tadinya masing-masing modalnya adalah 22.000. Berarti 22.000 tambah 4.000, 22.000 tambah 2.400, dan 22.000 tambah 1.600. Nah, yang ini. Tadinya kan kapitalnya si Parley 22.000, si Green 22.000, dan si Hall 22.000. Ada penambahan modal dari hasil penjualan aset non-cash senilai 72.000. Yang tadinya nilai bukunya adalah 64.000. Jadi nambah 8.000. Nah, yang 8.000 itu dibagikan. 4.000 untuk si Parley, Green 2.400, dan si Hall 1.600. Jadi modalnya jadi nambah. Ya. Kemudian langkah ketiga bayar utang sebesar 9.000. Nah, 9.000 bayar utang. Nih yang ini. Liability 9.000. Nah, ini adalah tahap ketiga, harus dibayar. Nah, modal si perusahaan atau si partnership itu jadi 74.000. 74.000 itu dari mana? Nah, dari sini si Parley kan tadinya 22.000. Tambah gennya 4.000 jadi 26.000. Si Green tadinya modalnya 24.000, 22.000. Nambah jadi 2.400. Nambah 2.400. Jadi 24.400. Si Hall tadinya modalnya 22.000, ya. Nambah 20% kali 8.000. Jadi 1.600. Nah, tambahannya 1.600. Jadi modal si Hall 23.600. Totalnya 74.000 gitu ya. Nah, itu ya langkah pertama sudah kita merealisasikan aset, dijual asetnya, laku 72.000, kemudian gennya udah didistribusikan kepada masing-masing partner ya. 4.000, 2.400, dan 1.600 gitu.
Langkah ketiga, kita sudah bayar utang 9.000 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di ininya, di laporan posisi keuangannya ya. Step 1 tadi sale of asset ya, dan membagikan gain gitu ya. Sale of asetnya tadi asetnya itu terjual 72.000. Asetnya terjual 72.000 yang ini. Ya, ditulis 72.000 di sini. Jadi saldo akhir setelah menjual aset non cash 83.000 karena sebelumnya sudah punya cash 11.000. Ini yang ini. Cashnya kan 11.000. Ya, setelah asetnya itu atau aset non cashnya itu dijual jadi 72.000 berarti asetnya nambah, aset cashnya maksudnya. 72.000 jadi 83.000. Aset non cashnya habis karena udah dijual. Liability atau utangnya masih 9.000, ini belum dibayar. Terus modal si Parley nambah 4.000 jadi 26.000. Modal si Green nambah 2.400 jadi 24.400. Modal si Hall nambah 1.600 jadi 23.600. Itu ya. Nah, langkah ketiga adalah harus membayar kewajiban atau utang. Bayar kewajibannya 9.000 ya, 9.000. Nah, ya, saldo akhir setelah membayar utang berarti cash-nya berkurang 9.000 karena dibayarkan kepada liability 9.000. Jadi 83.000 dikurangi 9.000. Jadi saldo akhirnya setelah membayar utang adalah 74.000 US dollar. Ya. Aset non cash-nya habis. Ya, karena sudah dijual. Liability-nya habis, sudah dibayar. Parley modalnya masih tetap, Green masih tetap, Hall masih tetap. Nah, ya sekarang masih ada aset cash 74.000. Nah, yang 74.000 ini harus didistribusikan kepada masing-masing partner berdasarkan metode sisa atau saldo akhir modal. Ya, yang 74.000 ini harus didistribusikan kepada si Parley, kepada si Green, dan kepada si Hall. Ya, acuannya adalah modal akhirnya atau saldo modal akhirnya. Saldo modal akhir si Parley 26.000, maka dikasihlah 26.000. Saldo akhir si Green 24.400, maka dikasihlah 24.400. Saldo si Hall terakhir 23.600, maka dikasihlah 23.600. Habis semua yang 74.000. Ya, final balance-nya 0, maka perusahaan itu bubar. Itu ya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini nanti buat UTS loh. Gimana kalau rugi, Pak? Berarti dibagi 3 juga ya, Pak? Nah, itu belum kita bahas. Ini baru case yang pertama. Ini baru case yang pertama. Untuk case yang pertama gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita lanjut. Masih aman ya? Masih aman? Jelas? Saya kecepatan nggak? Enggak, Pak. Iya, saya takut nggak cukup waktunya soalnya. Oke. Nah, ini adalah untuk pencatatannya ya. Tadi kita nyatet cash yang terima cash dari hasil penjualan atau realisasi aset non cash. Ya.
yang 72.000 itu. Ya, maka kita akan catat sebagai cash pada non cash aset, ya, non cash aset dan gain. Tadi kan non cash aset harganya 64.000, ya, ternyata terjual 72.000, berarti dapat gain 8.000. Nah, ini jadi ketika dicatat di jurnal, maka pencatatannya adalah cash pada non cash aset dan gain sebesar 72.000 US dollar. Itu tahap yang pertama atas realisasi aset non cash. Tahap yang kedua, distribusi gain yang 8.000 tadi. Ya, distribusi gain 8.000 itu harus didistribusikan kepada masing-masing partner, ya. Maka pencatatan jurnalnya adalah gain on realization pada Jen Parley, ya. Penambah modal tentunya 4.000, si Green 2.400, si Hall 1.600, totalnya 8.000. Ya. Nah, langkah yang ketiga adalah ketika kita bayar utang, maka pencatatannya adalah liability pada cash, gitu ya, sebesar 9.000. Kemudian langkah keempat, kita mendistribusikan cash yang tersisa setelah partnership itu bayar utang. Tadi masih ada saldo 74.000. Nah, yang 74.000 itu kita harus distribusikan kepada masing-masing partner dengan menggunakan metode apa? Metodenya apa? Setelah bayar utang, masih ada sisa cash. Nah, dibagikan kepada masing-masing sekutu dengan metodenya apa? Distribusinya? Saldo ya, Pak? Saldo akhir modal. Ingat, jangan pakai income sharing ratio. Kalau income sharing ratio itu gain or loss. Gain or loss itu pakai based on income sharing ratio. Tapi kalau cash yang terakhir, ya, yang didapat dari sisa setelah membayar utang, berarti harus dibagikan kepada masing-masing partner dengan metode saldo akhir modal, bukan income sharing ratio. Jangan ketuker-tuker, ya, jangan ketuker-tuker. Ingat konsepnya. Yang ini. Ini yang ini. Ya, gain and loss menggunakan income sharing ratio. Begitupun kalau ada defisiensi. Nah, defisiensi itu tadi yang ditanyakan yang ditanyakan tadi, ya. Yang ditanyakan oleh Okta. Nah, nanti kita bahas di case yang kedua, ya. Nah, distribusi cash kalau ada sisa setelah bayar utang, maka pakainya saldo akhir modal. Jangan pakai income sharing ratio, ya. Nah, sekarang kita bahas kasus yang kedua. Diasumsikan si Parley, si Green, dan si Hall itu menjual aset non-cash-nya itu ternyata cuma 44.000. Ya. Aset cash-nya atau aset non-cash-nya cuma laku terjual 44.000. Berarti di sini ada loss sebesar 20.000. Nah, ini yang ditanyakan Okta tadi. Ada loss 20.000, ya. Yang nilai bukunya adalah 64.000, ternyata current market value-nya 44.000. Berarti loss 20.000. Gitu. Ya, loss 20.000. Nah, step 1 kan tadi, ya, sell of asset 44.000. Jadi dapat suntikan dana cash 44.000 dari mana? Dari hasil realisasi aset non cash. Jadi setelah aset non cashnya itu dijual, laku 44.000 gitu, ya.
Nah, langkah yang kedua adalah perlakuan terhadap yang 20.000 ini. Terhadap si loss ini, si kerugian 20.000 ini, maka harus didistribusikan kepada si Parley, kepada si Green, dan kepada si Hall. Tentunya ini akan menggunakan income sharing ratio. Berarti akan mengurangi modal masing-masing sekutu. Ya, akan mengurangi modal masing-masing sekutu. Lihat perubahannya di situ. Ya, tadi kan based on income sharing ratio ya. Tadi bandingannya 50 berbanding 30 berbanding 20. Ya. Ini rugi 20.000 loh. Ya. Berarti 50% kali 20.000 untuk si Parley. Berarti modal si Parley kurang 10.000. Ya. Si Green 30% kali 20.000. Ya. Untuk si Green, berarti modal si Green itu berkurang jadi 6.000. Ya, berkurang 6.000 maksudnya, ya. Dan untuk si Hall 20% kali 20.000. Jadi 4.000 nanti akan berkurang modal si Hall itu untuk menutupi kerugian dari hasil realisasi aset non cash. Ya. Ya. Gitu. Nah, terus langkah yang ketiga harus bayar utang. Tadi utang punya 9.000. Nah, distribusi of cash to partner. Ya, ingat di sini modalnya sekarang jadi 46.000. Modal masing-masing partner ditotalkan jadi 46.000. Yang tadinya masing-masing 22.000 modalnya, kan tadinya modalnya 22.000 nih. Parley modalnya 22.000, si Green modalnya 22.000, si Hall modalnya 22.000. Karena harus menutupi kerugian ya masing-masing dengan menggunakan income sharing ratio, maka setelah uh, dikurangi karena menutupi kerugian, ya tadi kan si Parley itu modalnya 22.000, ya setelah ditutupi kerugian tadi yang 20.000 kan dia 50%-nya tuh dia bayar, maka modalnya berkurang jadi 12.000. Si Green yang tadinya modalnya 22.000, ya terus dia harus menutupi kerugian 30% dari 20.000, berarti 6.000 dia bayar, berkurang modalnya 6.000, jadi 16.000. Nah si Hall ya tadinya modalnya kan 22.000, terus dia harus menutupi kerugian 20% dari 20.000, maka dia kebagiannya bertanggung jawab 4.000, berarti modalnya berkurang 4.000, ya berarti 22.000 kurang 18 apa 22.000 kurang 4.000 jadi 18.000 gitu ya. Nah, jadi totalnya modal yang dimiliki oleh masing-masing partner adalah 46.000. Paham nggak sampai step 4 ini? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, bentar ya. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke, kita lanjut. Tadi sampai sini paham ya? Oke.
Nah, ini adalah pembukuannya atau laporan posisi keuangannya. Step 1, sale of asset. Ya, tadi asetnya laku terjual 44.000. Itu ya. Nah, berarti di sini ada loss sebesar 20.000. Nah, yang 20.000 itu harus didistribusikan kepada masing-masing partner. Dan ini akan mengurangi modal. Gitu ya. Ke si Parley 10.000, ke si Green 6.000, dan ke si Hall 4.000. Maka setelah realisasi aset tadi, ya, hasil akhirnya atau saldo akhirnya adalah cash-nya nambah ya. Tadinya kan cash-nya punya 11.000, kemudian dapat tambahan cash dari hasil penjualan aset non cash sebesar 44.000, jadi 55.000. Non cash asetnya habis karena sudah dijual, ya. Liability-nya masih ada 9.000 karena belum dibayar, ya. Modal si Parley berkurang 10.000, ya, yang tadinya 22.000 karena harus menanggung kerugian ini tadi jadi 12.000, ya. Si Green modalnya berkurang 6.000 karena sama tadi harus menanggung 30% dari 20.000 kerugian yang tadi, ya. Jadi 16.000. Begitupun si Hall modalnya berkurang 4.000. Jadi modal akhirnya 18.000 setelah menanggung kerugian 20% kali 20.000. Itu ya. Langkah yang ketiga, membayar utang, ya. Utangnya 9.000, ngambil dari cash, ya. Maka di sini setelah membayar utang, cash-nya menjadi 46.000, ya. Non cash asetnya habis, liability-nya habis, sudah dibayar. Modalnya si Parley, si Green, dan si Hall masing-masing di sini 12.000, 16.000, dan 18.000. Nah, setelah membayar utang, masih ada cash sebesar 46.000, ya. Sisa bayar utang masih ada cash 46.000. Nah, yang 46.000 itu harus dibagaimanakan? Silakan, ada yang mau jawab? Yang 46.000 harus dibagaimanakan di treatmentnya? Dibagi Pak kepada setiap pemegang saham. Harus dibagi kepada masing-masing partner berdasarkan apa? Lalu akhir. Saldo akhir modal, ya. Saldo akhir modal. Nah, yang 46.000 itu. Saldo akhir modalnya berapa? Si Parley kan 12.000, kasihlah 12.000 gitu ya. Si Green kan 16.000, kasihlah 16.000 gitu ya. Si Hall 18.000, dikasih 18.000. Habis cash-nya. Kalau habis cash-nya, berarti perusahaan itu bubar. Tuh. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang masuk ke case yang terakhir. Oke, tapi sebelum itu ada jurnal dulu ya. Di jurnal dulu untuk tadi ketika realisasi cash, ya, dari hasil penjualan aset non cash sebesar 44.000. Ya. Pencatatan jurnalnya adalah cash karena ini terjadi loss, ya. Kan harga bukunya atau nilai bukunya 64.000, tapi current market value-nya 44.000. Berarti di situ ada loss 20.000. Maka jurnalnya adalah cash dan loss pada non cash asset sebesar 64.000. Gitu cara bacanya ya. Cara baca jurnal itu begitu. Ya. Jangan cash 44.000, loss 20.000, non cash aset 64.000. Ya, kalau kamu dites jadi akunting, coba baca nih jurnal, bacanya kayak gitu, wah pasti langsung kamu nggak layak di sini gitu ya. Lulusan mana sih? Pasti digituin. Nah, cara bacanya jurnal itu berarti cash and loss pada non cash asset sebesar 64.000 US dollar. Itu ya. Itu pada saat realisasi cash. Sekarang
pada saat mendistribusikan loss dari hasil realisasi aset sebesar 20.000. Nah, ini harus didistribusikan kepada para partner dengan menggunakan metode income sharing ratio. Ya, tadi sudah ada di agreement partnership-nya sebesar atau perbandingannya 5:3:2, 50% berbanding 30%, berbanding 20%. Nah, ini distribusinya. Ya. Jane Parley Capital, Brad Green Capital, dan Alice Hall Capital pada loss on realization sebesar 20.000. Ya, masing-masing ke si Parley 10.000, yang tadi 50% kali 20.000 gitu ya. Si Green 6.000 dan si Hall 4.000. Yang ketiga, pada saat melunasi utang, maka akan dicatat sebagai liability pada cash sebesar 9.000. Nah, setelah membayar utang, ternyata masih ada saldo cash sebesar 46.000. Nah, yang 46.000 ini harus didistribusikan kepada masing-masing partner dengan menggunakan metode saldo akhir modal. Gitu ya. Lihat saldo akhirnya berapa. Nah, sebesar itulah yang akan didistribusikan. Gitu ya. Itu kasus yang kedua. Nah, kasus yang ketiga di sini loss on realization. Capital defisiensi. Ingat di konsep awalnya. Defisiensi bagaimana? Distribusi defisiensi jika Anda menggunakan income sharing ratio. Ya, defisiensi menggunakan income sharing ratio metodenya. Kita coba. Nah, di ilustrasinya seperti ini. Parley, Green, dan Hall menjual non-cash asetnya itu cuma laku 10.000. Ya, ini konversian aset non-cash kepada cash, yaitu ternyata cuma 10.000. Berarti di sini ada benar-benar rugi 54.000 ya. Ya. Ini nilai bukunya 64.000 atau book value-nya 64.000 tapi current market value-nya 10.000. Berarti di situ ada loss sebesar 54.000. Nah, maka pencatatannya harus seperti ini ya. Pertama ya, harus dicatat dulu ya, ketika menjual aset non cash ya sebesar 10.000, ini dapat cash ya, dapat aset cash 10.000 dari hasil penjualan aset non cash. Nah, pembagian kerugian ya, division of loss. Ruginya kan 54.000 ya. Ruginya 54.000. Nah, harus didistribusikan kepada si Parley, kepada si Green, dan kepada si Hall dengan based on income sharing ratio. 5:3:2. Ya. Nah, distribusinya seperti ini. 50% berarti ya, kali 54.000, 27.000 untuk si Parley. 30% kali 54.000, 16.200 untuk si Green. 20% kali 54.000 sama dengan 10.800 untuk si Hall. Modal si Parley berapa tadi? 22.000. Terus dia menanggung kerugian berapa? 27.000. Berarti dia masih punya utang? 7.000. Oh, 5.000 Pak, salah Pak. berapa? 5.000 Pak. 5.000 masih utang. Nah, treatmentnya bagaimana utang tersebut? Treatmentnya gimana utang tersebut yang 5.000?
Jadi beban si Parli bukan sih, Pak? Oke, tapi sebelum ke situ, identifikasi dulu aset pribadinya masih ada nggak? Uang pribadinya masih ada nggak? Kalau uang pribadinya masih ada, berarti si Parle itu wajib membayar dengan merogoh kocek pribadinya. Paham nggak? Tapi kalau dia nggak punya harta pribadi, pokoknya ya boro-boro buat bayar utang kepada partnership yang 5.000 itu buat makan aja susah gitu. Artinya sudah nggak ada lagi aset pribadinya yang tersisa. Baru tadi kata Okta, si Hall dan si Green yang harus nanggung berdasarkan income sharing ratio. Berarti 30% ditanggung oleh si Green dan 20% ditanggung oleh si Farley. Gitu ya. Ya. Ya berarti di situ kalau 30-20 kalau ditanggung oleh berdua jadi 60-40 gitu ya perbandingannya. Betul nggak? Betul nggak? Kalau 3/2 itu berarti jadi 6/4. Ya kan? Jadi dihitung 3/2 itu. berdua doang ya, Pak ya? Iya kan berdua doang. Si Farli udah nggak punya uang lagi kan? Jadi Nggak pun. 60/40 benar. Ya iya, berarti 3 kali 2, 2 kali 2 gitu kan? Jadi 6/4 kan gitu. Oke ya, ini ketiganya, ini kepotong ya, kepotong nggak? Ketiganya bayar utang yang 9.000, nah keempatnya harus mendistribusikan kerugiannya. Nah ingat tadi si Farley itu membayar kerugiannya 27.000 dari 50% kali 54.000. Sedangkan modal dia yang tersisa 22.000. Ya, lihat di sini modal dia yang tersisa 22.000. Maka di sini dia masih punya utang 5.000 kepada si partnership. Ya. Nah, asumsikan di sini ya. Asumsikan si Parli itu tetap membayar. Ya, artinya si Parli itu masih punya aset pribadi untuk membayarnya gitu ya. Berarti nanti nambah 17.000. Ya. Aset cash nambah 17, benar 17.000 mana kita hitung. Nah, berarti si Parli udah nggak sanggup, dia ya udah nggak ada uang, udah nggak ada modal. Ya, udah habis di sini. Sedangkan si Green tadi menanggungnya kan 30% kali 54.000. Berarti 30% kali 54.000 adalah 5.800. Nah, untuk si Hall 20% kali 54.000, jadi 11.200 gitu ya. Jadi 17.000. 17.000 karena diasumsikan si Parle itu bayar utang 5.000. Itu ya. Nah, kita hitung sekarang atau kita lihat di sini, kita identifikasi statement of partnership-nya. Ya. Statement of partnership-nya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Jelas nggak slide-nya? Ya. Balance before realization artinya sebelum tadi mencairkan aset non-cash-nya itu kan tadinya 11.000 ya. Non-cash asetnya tadi 64.000, liability-nya 9.000, modal si Parley 22.000, si Green 22.000 dan si Hall 22.000. Dijual lah asetnya tersebut. Cuma laku 10.000. Ya. Harganya 64.000 cuma laku 10.000. Nah, kerugiannya berarti 54.000. Nah, yang 54.000 itu harus didistribusikan kepada si Parley, si Green, dan si
whole berdasarkan income sharing ratio. Nah ya, jadi saldonya setelah realisasi itu cash-nya nambah 10.000 jadi 21.000 ya. Non cash asetnya habis karena memang sudah dijual ya. Liability-nya masih ada 9.000 karena belum dibayar. Modal si Parley ini nggak punya modal, malah dia punya utang 5.000 kepada partnership karena modalnya itu nggak cukup buat menutupi kerugian. Gitu ya. Modal si Green ya berkurang 16.200. Jadi saldo akhirnya 5.800. Modal si Hall berkurang 10.800 untuk menutupi kerugian ya. Jadi 11.200. Ya. Terus bayar utang 9.000. Ya, bayar utang 9.000. Jadi saldo akhirnya setelah bayar utang cash-nya berkurang 9.000 jadi 12.000 ya. Non cash assetnya habis karena sudah dijual, liability-nya habis 0 karena sudah dibayar. Si Parley belum bayar utang, ini masih punya utang ke partnership 5.000 ya. Si Green modalnya masih tetap 5.800 dan si Hall 11.200 setelah membayar utang gitu ya. Nah, step keempat ternyata asumsinya si Parley itu sanggup bayar ke partnership dari harta pribadinya. Ya berarti ini penambah cash. Kalau tidak sanggup bayar gimana? Ya berarti harus didistribusikan kepada masing-masing partner, gitu ya. Nah, ternyata dia mampu bayar 5.000. Maka di sini non cash asetnya habis, liability-nya habis, modal Parley 0 ya, dan utangnya juga habis. Utangnya udah dibayar di sini. Itu ya. Nah, akhirnya setelah Parley bayar utang, cash-nya nambah kan, yang tadinya 12.000 karena si Parley bayar utang 5.000 jadi nambah 17.000. Nah, yang 17.000 ini harus didistribusikan kepada masing-masing partner berdasarkan saldo akhir modal. Saldo si Parley 0, berarti dia nggak dapat bagian. Si Green 5.800, kasihlah 5.800 gitu ya. Si Hall 11.200, kasih 11.200. Yang 17.000 itu habis berarti sudah didistribusikan. Maka otomatis bubar. Itu ya. Oke? Itu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Fokus banget, indah nih. Takut kelewat ya? Iya, Pak. Oke, ya ini memang harus fokus ya. Ini buat UTS soalnya. Saya makanya ini saya ulang-ulang terus ya, biar kalian paham. Nah, ada yang kurang dipahami nggak? Silakan. Masih ada waktu 2 menit lagi. Kalau ininya udah paham lah ya. Kalau untuk pencatatan jurnalnya. Ya, step 1 ketika merealisasikan cash yang 10.000 itu ya. Cash dan loss pada non cash aset gitu sebesar 64.000 gitu ya. Terus distribusi yang 54.000 itu kerugiannya gitu ya. Terus bayar utang, terus distribusi ke sisa cash gitu ya. Kalau yang ini masih sama. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita sudah selesai.